Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridhoillahi ta'ala wa li syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati abai wa ummati wa durriyati wa ikhwanihi minan nabiyina wal mursalin wa li kullin wa ashabi kullin ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa khususan la hadratil a'immatil arba'ah minal mujtahidin wal ulama'il amilin waswali wasolihin wal awliya ayyina makanu min masyariqil ardi ila bangodi biya barriya bahriya wa biladi wajibaliya khususan fi syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu ajma'in adallahu alaina min syafaatihim wa barakan bakaramatihim amin wa khususan hadrati abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina khassatan ila mu'asisi mahdil rirbaya syayikhina wa murabbi ruhina hadis ramugiyaji Abdul Karim wa zawjadi wa hasyaima hadis ramugiyaji marzuki dalan wa zawjadi hadis ramugiyaji mahrus ali wa zawjadi wa usuli mafurim wa durjati mu'azwadihim wa man tasabilim wa nafa'ana bi ulumihim Allah marzuqna fahman nabiyin wa khudal musallin wa ilaman malaikatul muqarrabin Allah marzuqna ilman nafi'a Allah marzuqna ilman nafi'a Allah marzuqna ilman nafi'a wa khususan khassatan ila mu'alifi hadha kitabin nadmil amriti syekh Syarifudin Yahya al-Amriti sirril fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalami utawi iki iku bab mertelake kalam. Kalamuhum utawi kalam mungguhe ahli nahwu iku lafdun lafat mufidun kang aweh faedah musnadun kang den sendhekake wal kilmatu utawi kalimat iku al lafdul lafat al mufidu kang aweh faedah al mufradu kang mufrad lismin maring isim wa fi'lin lan fi'il summa harfin nuli huruf tangkosimu dadi kandum apa kalimat wahadi utawi iki isim fi'il lan huruf iku salaswa utawi telune hadihi hiya yo salah suha iku al kalim aran kalim wal qaulu utawi kang aran qaul iku lafdun lafat qad afada kang temen-temen aweh faedah apa lafat mutlakon kelawan mutlak kakum kaya lafat kum waqad lan lafat qad wa inna zaidan irtaqon lan lafat inna zaidan irtaqo maknane inna zaidan temen satune zaid iku irtaqo munggah sapa zaid. Dilanjutkan nadom kelanjutannya untuk qauluhu di bawahnya cukup tak terangkan saja tidak usah dimaknani. Fal ismu mongko utawi kang aran isim bitanwini kelawan tanwin wal khafdhi lan khafat iku urifa den tengeri apa isim wa harfi khafdin lan huruf khafat wa bilamin wa alifin lan kelawan huruf al wal filu utawi kalimat fiil iku ma'rufun den tengeri apa fiil biqat kelawan qad wasinil lan sin wa ta'i ta'nisin lan tak taknis ma'at taskini sartane dan sukune tak taknis wata fa'alta lan ta'e lafat fa'alta mutlakon kelawan mutlak kajik tali kaya lafat ciktali maknane cikta teko sapa sira li krana ingsun wanunil lan nun wal ya lan ya fif'alanna ing dalam lafat if'alanna waf'ali lan lafat if'ali wal harfu utawi kalimat huruf
iku lam yasluh ora patut lahu kedue huruf opo alamatun tetenger ilan tifa qabulihi angin ora anane nerimane huruf al alamah ing tetenger. Bismillahirrahmanirrahim. Babul kalam, di sini bab menjelaskan kalam, pengertian kalam itu apa dan lain sebagainya, hal-hal yang berkaitan dengan kalam. Disebutkan di dalam nadham kalamuhum lafdun mufidun musnadu. Kalam menurut ulama nahwu adalah lafadz yang berfaedah, yang disandarkan. Maksudnya bisa disebut kalam itu kalau memenuhi 3 kriteria, yakni lafadz, yang kedua mufid, dan yang ketiga musnad. Maksudnya lafadz itu apa? Maksudnya lafadz itu suara yang mengandung sebagian dari huruf-huruf hijaiyah. Kayak semisal suara Zaid, suara Umar, suara Bakar. Itu suara-suara yang di dalamnya mengandung huruf-huruf hijaiyah. Di sini mengecualikan suara-suara dari benda jatuh kayak benda besi jatuh, suara tiupan angin, suara hujan dan lain sebagainya, itu tidak bisa disebut lafadz karena tidak mengandung huruf hijaiyah. Selain lafadz bisa disebut kalam harus mufid. Mufid itu memahamkan pada si pendengar. Maksudnya mufid atau memahamkan itu apa? Dijelaskan di bawahnya bimakna tahsil faidah illam takun hasilatan waltifatin nafsi ilayya ingkanat hasilatan. Mufid itu mempunyai arti memahamkan, memberi kepahaman pada si samek untuk samek yang belum paham atas berita yang disampaikan, atas kalam yang disampaikan, dan berarti dan bermakna memakluminya hati untuk samek yang sudah paham atas kalam yang disampaikan. Jadi seandainya saya ngomong Zaid berdiri, ini mufid. Maksudnya mufid ada 2. Bisa memberi pemahaman pada si pendengar yang memang belum tahu Zaid qaimun, Zaid berdiri, atau berarti memakluminya hati pada kalam yang disampaikan untuk samek yang sudah paham. Zaidun qaim, Zaid berdiri. Ketika saya sampaikan pada orang yang sudah tahu kalau Zaid berdiri, berarti maksudnya mufid adalah memakluminya hati atas kalam yang tak sampaikan. Itu maksudnya mufid. Kemudian selain lafadz mufid, untuk bisa disebut kalam harus musnad. Maksudnya musnad itu apa? Disandarkan pada kalimat lain yang menjadi penyempurna dari pemahaman kalam tersebut. Semisal mubtada sudah menyebutkan khobarnya, fi'il sudah menyebutkan fa'ilnya, dan seterusnya. Itu maksudnya musnad. Kemudian wal kilmatul lafdul mufidul mufradu. Selain kalam, di sini juga menyebutkan kalimat. Kalimat itu apa? Kalimat itu lafadz yang berfaedah, yang memahamkan, yang mufrad, yang tidak disandarkan pada lafadz lain. Sama dengan pengertian kalam, bedanya antara yang musnad, kalau kalam musnad, kalau kalimat mufrad. Kemudian nadam di bawahnya lismin wa fi'lin summa harfin tangkosim. Kalimat itu terbagi pada kalimat isim, fi'il, dan huruf. Berarti macam-macam kalimat ada 3. Isim, fi'il, dan huruf. Tidak ada yang keempat, cuma 3 ini. Wahadihi salah suwahyal kalim. Ketiga dari macam-macam kalimat, isim, fi'il, dan huruf, kumpulannya ini disebut dengan kalim. Bisa jadi kumpulnya 3 kalimat isim
bisa jadi kumpulan 3 kalimat fi'il to, bisa jadi kumpulan 3 kalimat huruf to, atau ketiganya kumpulannya isim, fi'il dan huruf. Pokoknya 3 kalimat kok kumpul dalam satu rangkaian, itu disebut dengan kalim. Entah itu bentuknya isim semuanya, atau fi'il semuanya, atau huruf semuanya, atau isim, fi'il dan huruf. Nadam seterusnya, wal qaulu lafdun qad afada mutlaqo kakum wa qad wa inna zaidan dirtaqo. Dan dalam nadman ini menyebutkan qaul. Qaul itu apa? Qaul itu lafaz yang berfaedah secara mutlak. Yang penting memahamkan, entah itu disandarkan atau tidak disandarkan, entah itu digabung dengan kalimat lain atau tidak digabung dengan kalimat lain. Contoh dari qaul, kum, qad, inna zaidanir tako. Kum ini contoh yang digabung pada fa'il yang tersimpan. Qad contoh yang tidak digabung dengan kalimat lain. Inna zaidanir tako contoh susunan. Inna jenenge mubtada dan khobar yang didahului oleh inna. Tuh. Disimpulkan dalam bab kalam ini ada 4 definisi yang perlu untuk diperhatikan. Yang pertama, definisi dari kalam. Yang kedua, definisi daripada kalimat. Dan yang ketiga, definisi daripada kalim. Dan yang keempat, definisi daripada qaul. Kemudian yang perlu untuk diperhatikan lagi, kalimat. Kalimat itu macamnya cuma 3. Kalimat isim, fi'il, dan huruf. Tidak ada macam yang keempat, cuma 3 ini. Kemudian untuk nadam seterusnya, fal ismu bit tanwini wal khafdi urif wa harfi khafdin wa bila min alif. Dikatakan di nadam yang pertama bahwa kalimat itu ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Untuk membedakan satu dengan yang lainnya itu ada pembedanya, ada tandanya. Nah, tanda-tandanya disebutkan dalam nadman ini. Kalimat isim itu ditandai dengan 1 tanwin, 2 i'rab khafat, yang ketiga huruf khafat, dan yang keempat huruf al. Contoh yang tanwin, zaitun. Zaitun disebut isim karena ada tanwinnya. Kemudian i'rab khafat, contohnya semisal lafaz fi baitin. Baitin disebut dengan fil baiti. Al baiti disebut dengan isim karena ada tandanya, yakni i'rab khafat, dan seterusnya. Contoh-contohnya itu disebutkan di dalam nadman di bawahnya. Kemudian untuk macam yang kedua, kalimat fi'il. Bisa disebut dengan kalimat fi'il itu kalau ada tandanya. Yang pertama qad, kayak qad qomat. Qad qomatis shalah, qad qomatis shalah dalam lafaz iqamat itu. Jadi koma disebut dengan kalimat fi'il karena ada tanda fi'ilnya, yakni qad. Kemudian tanda fi'il yang kedua adalah sin. Kayak saufa ta'lam, kalla saufa ta'lamun, sayaqulu sufaha, sayaqulu sufaha. Yaqulu disebut dengan kalimat fi'il karena ada tandanya apa? Sin. Sayaqulu itu. Kemudian tak taknis ma'ataskin, tak yang menunjukkan makna perempuan yang disukun. Kayak tadi zahaba, zahabat gitu. Zahabat atau fatimatun atau tolhatun dan lain sebagainya. Selain tak taknis, kalimat fi'il ditandai dengan taknya lafaz fa'alta. Maksudnya tak domir yang ada pada fi'il madhi, baik domir mukhotob kayak ta, atau mutakalim fa'altu, atau yang mukhotobah, mu'annasa mukhotobah fa'alti. Tak domir yang ada pada fi'il madhi itu mutlak semuanya menjadi tanda dari kalimat fi'il. Kemudian tanda fi'il seterusnya adalah nun taukid pada lafaz if'alanna dan ya mu'annasah mukhotobah pada lafaz if'ali. Disimpulkan tanda fi'il
Yang pertama qad, yang kedua sin, yang ketiga tak taknis, yang keempat tak domir, yang kelima nun taukid, dan yang keenam ya muannasah mukhatabah. Nadam yang terakhir war harfu lam yaslullahu alamah ilantifa qabulihil alamah. Macam kalimat yang terakhir adalah kalimat huruf, yakni kalimat yang tidak layak untuk menerima tanda kalimat. Tanda kalimat isim tidak layak, tanda kalimat fi'il juga tidak layak, maka model kalimat tersebut disebut dengan kalimat huruf, contohnya fi, in, dan hal. Demikian anak-anak keterangan singkat dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.